Dia memerankan 4 karakter gitu, dan itu verbatim semua. Perbedaannya gitu, emosinya, aduh aku maksudnya kalau sebagai aktor tuh, sebagai penonton gitu, dapet gitu emosinya gitu. Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini, kalau kemarin kita sudah kembali lagi ke studio, sekarang kita bertandang lagi ke rumah salah satu guru saya. Guru guru, temen dan juga kakak lah. Kakak pembina. Mbak Ferry Handayani. Sugeng Mbak Ferry. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sibuk napa niki? Sibuk bang, namung laporan Mas. Ya, ini kebetulan kami kemarin baru satu project nih Mbak. Ya, namanya teater dokumenter. Nah, itu yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, jangan-jangan teater dokumenter itu apa toh Mbak? Langsung bae. Aku ki jane ya maksudnya itu dulu kenalannya tuh sebenarnya udah lama jane gitu, tahun kita 2013 lah kenal. Maksudnya kenal pertama itu konsep itu gitu, teater dokumenter. Awalnya cuma yang dulu gara-gara ada satu aku lihat monolog apik banget gitu, aktor Amerika gitu, dia ngisi di TED Talks. TED Talk ya. Namanya Anna Deavers-Smith gitu. Dia mainkan 4 karakter gitu. Wangun banget gitu. Nah, maksudnya dari sana kan terus iki apa toh aku gitu kan. Gitu. Nah, terus ya berusaha ya Google ya waktu itu. Nah, itu dia menggunakan teknik namanya verbatim gitu. Teknik verbatim yang ada di salah satu metode teater dokumenter gitu. Entah itu metode atau genre, kita bisa bilang gitu lah, teater dokumenter gitu. Nah, terus aku yang lihat gitu, maksudnya teater dokumenter itu apa ya seperti anunya lah ya. Maksudnya kemudian istilah dokumenternya kan artinya dia berangkat dari data-data, dari berita, ya mungkin arsip gitu-gitulah, hasil wawancara segala macam ya. Artinya memang kita bikin teater berangkat dari hasil-hasil semacam itu gitu. Ya gitulah, misalnya kalau kemudian aku baca gitu kan buku teater dokumenter gitu, terus ya barangkali sebenarnya hampir sama kayak film ya gitu. Berangkat dari itu tadilah peristiwa sejarah apalah arsip negara gitu-gitu. Ya sudah, dari sana aku terus tertarik dan lebih memang spesifik tertarik di verbatimnya, kemudian teknik verbatimnya gitu. Ya gitu. Pernah juga baca buku itu menarik sekali gitu, judul bukunya tuh Talking to Terrorists gitu. Jadi ngobrol sama teroris gitu tuh, nyeritain proses satu peneliti, dia tuh mau bayangin teroris teroris gitu, terus dia mau wawancarain dia gitu, mau tahu apa sih gitu yang dibalik pikiran orang ini gitu, kenapa dia sampai melakukan kayak gitu. Prosesnya panjang banget gitu, karena kan itu masuk penjara sing restricted banget lah gitu, restricted banget gitu, ya segitulah. Aku edan iki wangun iki gitu lah, di saat waktu itu aku mikir iki wangun gitu. Itulah kurang lebihnya gitu. Nah, verbatim itu sendiri apa aja nih Mbak? Verbatim itu definisinya sih teknik menirukan bagaimana orang itu bicara gitu, sampai detail gitu, jedanya, intonasinya gitu, terus ya istilah bahasa Indonesia, interjeksi, gitu itu diikutin gitu, sepersis mungkin bagaimana dia orang itu mendialogkan ucapannya setiap hari-harinya gitu. Gitu, teknik verbatim itu. Bedanya sama acting, taruhlah misalnya kita memerankan seorang tokoh gitu. Itu bedanya apa, Mbak? Nek seorang tokoh itu kan maksudnya kemudian itu lebih referensi aja ya. Kadang-kadang kita referensi. Misalnya kalau di naskah ngomong ke soal orang yang contohnya orang yang misalnya memerankan
Pangeran Diponegoro kayak Mas Wani kayak. Pangeran Diponegoro misalnya ngono. Barangkali itu kelihatan ya, maksud sejak bagaimana dulu dia wong ini misalnya sabar apa misalnya pejuang emosional atau misal gitu kan. Itu kan karakter gitu. Karakter yang ditempatkan pada satu tokoh gitu. Yang bisa kita aplikasikan ke diri kita, paling enggak kita nyekel ya. Wongnya kayak ngene iki. Di titik itu kan kadang-kadang kita masih berimajinasi atau membayangkan orang yang itu kurang lebih kayak gini lah gitu. Orang yang pejuang gitu ngono kae lah kurang lebih ngono kuwi. Ada masih nambahin beberapa fiksi di kepala kita tentang orang-orang semacam itu gitu. Nah, nek verbatim kuwi ora iso gitu. Ora iso dalam arti ngene iki lho. Aku mau memainkan Dino gitu. Aku kenal Dino ki wonge ngono kae ngono. Oh ya Dino tuh kadang serius, kadang cablak ngono-ngono kira. Tapi kan sebenarnya bagaimana Dino ngomong gitu. Misalnya pada bagian tertentu sequel tertentu gitu. Dino sedang misalnya ngobrol karo temennya gitu. Nah, aku capture itu gitu. Misalnya capture itu. Terus apa sih yang diucapkan Dino waktu itu bersama temannya gitu, dan aku kudu persis kalau sing mbak omongke gitu. Jadi maksudnya aku ngarang cerita. Tidak dikembangkan sendiri ya. Tidak dikembangkan sendiri gitu. Ya Dino nek ngomong aku arep lunga. Ngono misalnya gitu lah. Nah, itu tuh ya ngono kuwi Dino nek ngomong. Ngono lah. Maksudnya persis kayak gitulah dia ngomong. Kayak gitulah verbatim itu, kurang lebih. Sebenarnya asiknya, menurut jenengan ya asiknya teater dokumenter itu apa dibandingkan teater konvensional? Itu kan juga realis tuh sebenarnya. Iya. Kalau dia di verbatimnya iya. Asiknya ini ngono ya. Maksudnya rasa mikir ya, golek-golek cerita dhewe tentang tokoh tertentu gitu. Maksudnya terus kita sendiri sebagai aktor gitu punya kosa kalau perbendaharaan kata iya gitu, tentu saja perbendaharaan kata itu artinya kan sesuatu yang kadang-kadang kita nggak pernah ucapkan, itu diucapkan orang lain gitu. Terus intonasi, terus ya itulah cara berpikir bahkan gitu sampai ke sana, emosi gitu. Maksudku ada banyak peran yang sebetulnya tanpa kita harus maksa kita bikin sendiri di kepala kita gitu. Ada banyak loh tokoh yang bisa kita serap untuk kita jadi itulah perbendaharaan keaktoran kita gitu. Itu menurutku asik banget gitu. Karena memang yang paling itulah kalau tujuannya verbatim kan yang paling jauh kan sebetulnya juga ngerasa emosi orang itu, empatinya gitu. Kenapa dia cara ngomongnya kayak gitu? Kenapa dia caranya ngomong gitu? Terus kenapa misalnya aku nek sedih nangis gurung misalnya, tapi nek Dino sedih ya meneng wae misalnya ngono. Itu kan satu konsep yang misalnya soal konsep kesedihan itu ada banyak loh di banyak orang gitu. Semacam kuwi lah. Berarti nek verbatim itu apakah si aktor tuh harus misalnya menemui langsung si narasumber atau mungkin bisa lewat medium taruhlah rekaman kayak gitu. Nek ada baiknya sih kalau aku ya, maksudnya kalau yang anunya tuh sing idealnya sakjane ya nemoni langsung wonge karena barangkali ada beberapa yang misalnya kalau kita wawancara nih ya di rekaman kan kita hanya melihat dia yang kita di rekaman gitu. Bisa sih menirukan dia bisa gitu, tapi untuk memperdalam karakter menurutku namanya dokumenter ya ngono ya, maksudnya sebanyak mungkin ngerti sakjane sehari-harinya kayak ngopo gitu. Lebih menurutku memang lebih ideal jika itu dilakukan ketemu langsung gitu. Ya. Ini verbatim itu kalau nggak salah dari istilah nama kaset apa ya kalau nggak salah. Verbatim, iya. Ya kalau nggak salah kau pernah ngobrol sama Mas Ibet itu nggak detail juga sebenarnya, cuma verbatim karena memang berangkat dari kaset rekaman gitu Mak. Kalau dulu audio jadi orang memang menyimak dari kok seolah-olah iya baru tahu. Mas Ibet dulu pernah cerita memang verbatim itu dari kaset rekaman. Jadi memang kalau nggak salah nama merek rekaman. Kalau macam-macam toh ada. Nganu. Jangan-jangan itu dulu kalau dulu ada disket tuh. Iya. Disket zaman biyen kotak anune verbatim. Betul. Mungkin itu. Tapi setauku juga itu katanya digunakan di
psikologi. Oh, psikologi. Heeh. Buat apa? Ya itu nek kok Apa ini? lupa ya. Pokoknya itu teknik ketika terapi orang itu Oh, loh. Kayaknya itu aku pernah dengar dah itu semacam. Dulu waktu awal-awal aku itu nek kelingan Eritrina Baskorowati itu kan dia orang psikolog gitu. Dia kan jurusan psikolog. Nah, dia pernah cerita itu soal bahwa batin itu juga sebenarnya dipakai gitu di sana gitu. Teknik yang sama, maksudnya menggunakan Aku kurang ya. Waktu itu belum terlalu jauh bertanya. Tapi dia bilang tuh juga dipakai di psikolog gitu. Untuk menerapi terapi orang untuk terapi orang gitu. Okay. Entah gimana caranya aku kurang tahu, kurang paham. Wah, menarik ya. Tapi memang mungkin bisa jadi juga teknik verbatim ketika di teater pun juga sebenarnya bagian dari, yaitu mungkin kalau menurut jenengan itu bagian dari mengumpulkan taruhlah kosa karakter gitu lah. Kosa karakter. Banyak kosa macam-macam nah itu menurutku. Nah tadi ya kebetulan aku juga ngecek lagi deh, maksudnya ndelok nih. Wah, itu memang kamu harus ngecek tuh Anna di Eversmith itu di TED Talk itu luar biasa. Maksudnya kalau dia merangkat 4 karakter gitu dan itu verbatim semua. Perbedaannya gitu, emosinya. Aduh, aku maksudnya kalau sebagai aktor tuh, sebagai penonton gitu, dapet gitu emosinya gitu. Padahal dia cuma kasarannya cuman menirukan menirukan plek itu. Maksudnya tidak ada apa ya? Ya pasti ya kalau aktor pasti ada ini ya. Emosi. Upaya emosi Itu lah bagaimana dia memasukkan itu upayanya itu juga emosinya itu karena barangkali waktu diwawancara. Karena misalnya salah satu yang paling paling emosional kan dia cerita soal rasisme di Amerika dan itu yang dia wawancarai kan orang Korea Amerika itulah betapa ya tahu sendiri ya bagaimana rasisme gitulah. Wah, luar biasa menurutku. Maksudnya aku kayak gitu tuh bisa segera jatuh cinta pada maksudnya tuh itu kayaknya cuma verbatim gitu loh. Tapi ketika kamu bayangin tuh kamu monolog gitu beberapa karakter gitu nek wes tau itu memukau lah gitu panggung. Tapi bisa jadi mungkin verbatim itu mereka tahu ya aku juga mungkin bisa jadi metode bagi seorang aktor untuk ya itu tadi menurut jenengan bisa jadi menggali karakter sebanyak-banyaknya ya gitu sih. Nah, kalau menurut jenengan mungkin kekurangan dari teknik teater dokumenter dan verbatim ini kalau dibandingkan dengan teater konvensional apa Mak? Nah, barangkali gini kekurangannya hambatan yang selama ini Mak lakukan? Aku ya 2 kali kan ya bikin karya bergenre teater dokumenter ini memang gini kalau karena ada beberapa memang maksudnya gini karena kita berusaha tidak terlalu jauh dari data yang kita dapat gitu. Nah, kadang-kadang kan data itu isinya kan monoton gitu. Koyo ora ono menghadirkan misalnya arsip misalnya benda benda artefak ngono ya gitu. Kan iki nek radio lah iki mung iso marai gitu lah. Iki apa toh gitu. Secara drama tuh enggak ada dinamikanya gitu. Bedanya dengan naskah-naskah realis yang kalau orang bilang drama gitu kan ada dari sini pulang gitu. Nah, aku nggak mau bilang kekurangan ya, mungkin kalau kita nggak hati-hati gitu nggarap itu akan benar-benar membosankan gitu. Karena aku pernah melihat gitu waktu dulu juga buat referensi kan kebetulan gitu waktu itu di Salihara itu di tahun-tahun aku awal masih ya getol-getolnya itulah pokoknya kepengen ngerti teater dokumenter itu pernah ada satu kelompok gitu pentas di sana dan ya gitu modelnya cuma menghadirkan data terus dia ngomong gitu terus slide gitu. Wah, nah itu yang membosankan gitu. Kayak presentasi biasa. Iya, kayak presentasi gitu. Walau dia bilang itu teater dokumenter. Barangkali ada ya memang yang kayak gitu aja gitu. Maksudku kalau nggak hati-hati karena aku sendiri merasa maksudnya kalau ngomong teater gitu teater gue tetep kudu ono unsur-unsur tanda kutip entertainmentnya gitu kan, pukau panggungnya gitu loh. Spektakelnya itu kan kudu dramaturginya kudu digarap gitu. Ya memang kalau nggak hati-hati ya itu terus monoton membosankan gitu.
karena memang hanya data-data yang dipaparkan ya. Itu kan tantangannya kan nguripke data atau Betul, sajane. betul. Nah, itu menurut jenengan mungkin yang bisa jadi mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang tertarik untuk belajar menciptakan teater dokumenter, sebenarnya apa sih Mak pendekatan yang Mak lakukan ketika itu kan data. Nah, itu gimana membuat data itu tetap hidup terlepas dari menggunakan verbatim ya tentunya. Itu kan sebenarnya data-data yang bisa jadi kayak kemarin teater dokumenter soal kuliner itu kan berbagai macam kuliner, tapi bagaimana bisa menautkan satu sama lain itu sebenarnya data-data yang sama sekali berbeda. Nah, Mbak Ferry sendiri gimana pendekatannya? Ini aku sih kalau dari 2 kerjaan yang aku lakukan sebetulnya karena itu kan datanya bukan. Itu kan kita ambil data dari dari sumber yang berbeda kan. Misalnya kalau kita wawancarai narsum A, B, C dan tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan gitu. Terus juga misalnya ada kalau dalam konteks kemarin misalnya karena makanan kan ngomongin misalnya makanan akulturasi itu gitu misalnya waktu itu ya kalau hanya menghadirkan makanannya tok gitu misalnya ya orang tahu lah itu gado-gado ya wes gado-gado wis ngono kuwi ngono campuran saus lah kacang bumbu kacang sayur-sayur gitu. Nah, yang pertama kalau aku gini tentu saja gitu karena ini dokumenter dan dia kadang-kadang kan nggak punya sangkut paut langsung gitu ya. Maksudnya aku wawancara kamu hari ini, besok wawancara siapa gitu. Itu kan nggak ada kamu dan orangnya, itu kan nggak bersangkut paut gitu. Nah, carilah maksud kemudian salah satu paling nggak yang aku gunakan kemarin itu ya benang merah percakapan itu apa gitu. Misalnya sejarahmu ketemu panganan Wikepi atau sejarahmu ketemu apalah peristiwa tertentu gitu. Sama orang ini sejarahnya ketemu ini gimana gitu ya. Itu kayak temanya. Temanya sejarah bertemu dengan makanan gitu. Misalnya dijajarke ngono kuwi. Atau kemudian suka atau kalau yang project yang dulu misalnya cerita tentang buruh migran gitu misalnya. Nah, apa yang sama misalnya ngomongin soal rumah, kerinduan atas rumah gitu. Ya sudah, ini ku cantel kayak ono benang merahnya. Oh, mereka sedang ngomongin rumah gitu. Atau ngomongin metode bertahan hidup di sana gitu. Misalnya gitulah. Itu kayak kita harus punya itu gitu loh kayak apa yang menemukan walau ini nggak bersangkut paut, nggak ada sebab akibatnya kan sebetulnya gitu. Tapi ada benang merahnya yang menemukan mereka gitu. Nah, yang lain karena dulu aku pernah kan terjebak di satu karena awal-awal ya sekali lagi waktu awal itu bikin cerita naskah tapi maksa banget gitu. Maksudnya gini ya tadi kan aku wawancara kamu A, wawancara siapa B gitu. Aku berusaha menghubungkan kalian berdua gitu loh. Jadi kayak fiksi gitu. Loh, kan kenyataannya ora ngono kae lho. Nah, jadi kayak ada sebab akibat gitu. Nah, itu yang nggak bisa gitu. Maksa banget dadine gitu loh. Tapi itu maksud dalam artian kita kasarannya menanyakan pertanyaan kepada narasumber agar harus ada kaitannya itu. Bukan ketika menggarapnya. Ketika menggarapnya gitu loh. Ketika menggarapnya kan aku berusaha kayak kan hubungannya ini yang ora iso gitu loh. Nggak ada hubungannya dalam arti maksudnya kalian pernah ketemu di mana ngono kan jadi gawe cerita, gawe fiksi ngono kae lho. Ah itu nggak berhasil gitu. Nah, begitu ya sudah kayak apa istilahnya ngono kuwi. Fragmen-fragmen. Fragmen menjajarkan gitu kok ya menarik juga ya gitu loh. Nah, hal yang lain misalnya yang lain kayak mau gado-gado ya wong ngerti ya panganan gitu. Ning piye ya ben kuwi dadi teater iki ono gitu kan. Apa jenenge? Spektakel iki ono. Ya wes misalnya ya tak hadirkan ya sudah ayo masak aja langsung di atas misalnya gitu di atas panggung gitu. Itu kan juga ya entertainment yang lain kan gitu. Orang memasak di atas panggung gitu misalnya sambil dialog gitu-gitulah. Ya itu maksudnya aku selalu nggak lupa ya iki teater dan iki dokumenter ben ora jadi teater dhewe dokumenter dhewe tapi maksudnya iki unsurnya iki ono kabeh ngono ya gitulah kurang lebih ya berarti memang
apa ya, teater itu memang bisa digunakan untuk menghidupkan ini ya, menghidupkan data. Luar biasa. Nah, ini kan berarti menunjukkan sebenarnya Mak Ferry ini sebenarnya sangat cinta atau sama dunia teater dan acting gitu. Nah, Oh iya. sajane apa toh yang dicintai dari teater itu apa? Wong yo bandani ora. Kok ngerti? Yo tahu